Siti Nurhaliza Kamaladewi, NPM 172154015. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah biokonservasi akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonomi Konservasi dan Pengembangan Berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran ekonomi dalam konservasi. Nah, kita selaku mahasiswa harus berpikir seperti ekonom. Berpikir seperti seorang ekonom juga dapat membantu memotivasi praktik konservasi, karena perilaku ekonomi bisa dibilang salah satunya ekspresi yang paling mengungkapkan nilai-nilai nasional, perusahaan, komunitas, dan individu. Setiap pembahasan ekonomi dalam konteks konservasi dapat didekati dari dua cabang studi utama, yaitu yang pertama mikroekonomi atau makroekonomi. Kemudian ekonomi mikro ini berpusat pada insentif yang mempengaruhi perilaku individu dalam ekonomi dan persimpangan mereka dengan pribadi dan hak milik komunitas. Cabang ekonomi ini adalah fokus pada pasar, faktor apa yang mempengaruhi barang dan layanan yang dikonsumsi individu, dan yang kurang optimal hasil yang dihasilkan karena eksternalitas atau biaya sebenarnya dan manfaat yang tertinggal di luar pasar. Kita juga bisa mempertimbangkan beberapa tantangan yang lebih besar untuk konservasi dalam ekonomi secara keseluruhan, yaitu ekonomi makro, dengan menentukan tingkat aktivitas ekonomi yang sesuai dalam masyarakat, atau memutuskan bagaimana pemerintah seharusnya memikirkan pengeluaran atau aliran pendapatnya. Baik ekonomi mikro dan makro memberikan pertimbangan penting untuk konservasi, tetapi seringkali memang ekonomi mikro yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mekanisme program konservasi. Kemudian selanjutnya, berbicara tentang jasa ekosistem, kita harus mempertimbangkan jasa ekosistem tunggal. Nah, kita bisa lihat di tabel sebelah ya. Jadi saat kita membaca daftar tabel tersebut, kita harus renungkan berapa banyak dari layanan ini yang kita benar-benar berpikir untuk membayar setiap hari, setiap waktunya. Nah, kita juga selama ini gak sendiri gitu. Manusia tersendiri itu bergantung pada layanan atau sumber daya alam gitu, tetapi secara rutin menerima begitu saja gitu. Dalam upaya untuk memperjelas istilah ekosistem untuk analisis ekonomi, ini ada pendapat dari Fisher tahun 2015. Jadi yang menggambarkan bahwa seperti ini. Ekosistem adalah kombinasi dari spesies yang berinteraksi dan lingkungan mereka. Mereka melakukan banyak hal, tidak semuanya adalah jasa ekosistem, misalnya lahan basah. Kemudian yang kedua, jasa ekosistem adalah bagian dari proses alami ini yang benar-benar memberikan manfaat bagi manusia, misalnya pemurnian air. Terkadang ini adalah produksi barang. Kemudian yang ketiga ini ada manfaat adalah hal-hal aktual yang meningkatkan kesejahteraan manusia, misalnya air bersih. Kemudian yang terakhir ini nilai adalah pentingnya suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang atau grup atau kelompok yang diukur dalam dolar atau metrik lainnya gitu. Ini juga seringkali didasarkan pada budaya, pasar, norma, atau faktor lain. Nah, dari gambar sebelah ini menjelaskan tentang perubahan faktor pendorong yang secara tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati, seperti populasi, teknologi, dan gaya hidup yang sebelah pojok kanan atas ya. Jadi bisa mengarah ke perubahan pemicu yang secara langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ini menghasilkan perubahan ekosistem dan layanan yang mereka berikan. Ini ada di pojok kiri bawah.
Jadi dengan demikian mempengaruhi kesejahteraan manusia. Interaksi semacam itu berlangsung di berbagai skala geografis dan lintas skala. Demikian pula, interaksi dapat terjadi pada skala waktu yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang sumber, aliran, saham, dan layanan dana sumber daya. Nah, barang material yang digunakan itu berasal dari ekosistem dan keanekaragaman hayati. Semua sumber daya aliran saham memiliki atribut yang sama. Yang pertama, sumber daya arus persediaan adalah sumber daya yang telah materialnya itu diubah oleh proses ekosistem menjadi barang yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua itu mereka dapat digunakan dengan kecepatan berapapun yang diinginkan. Tetapi dalam banyak kasus beberapa tingkat penggunaan terlalu besar untuk dipertahankan tanpa batas. Dan yang ketiga, sumber daya aliran stok dapat ditimbun atau disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Mereka tidak harus digunakan sekaligus, bahkan jika diambil dari konteks ekosistem mereka. Jadi aliran saham sumber daya dapat digunakan tapi tidak usang gitu. Jadi mereka meskipun sekarang zaman modern gitu masih bisa dipakai terus gitu. Dan selanjutnya kita membahas tentang barang nihil atau barang non-rival. Jadi meskipun barang dan jasa itu penting, jadi beberapa peneliti itu juga telah membuktikan berulang kali bermasalah untuk teori ekonomi tradisional yang berupaya untuk mengklasifikasikan semuanya gitu. Semua barang dalam satu kontinum pengecualian dan persaingan. Nah, kita bisa lihat di tabel ya. Jadi sebuah barang yang tidak bisa dipisahkan atau sumber daya itu adalah salah satu di mana kepemilikan sumber daya memungkinkan pemilik menggunakan sumber daya secara eksklusif dan menyediakan pemilik dengan kemampuan untuk mengecualikan orang lain dari penggunaan tersebut. Nah, ya kita bisa lihat ya dari gambar. Jadi matriks yang ini merupakan gambar atau matriks yang disederhanakan dari persaingan dan pengecualian barang ekonomi. Baik, selanjutnya ada pendekatan mikroekonomi untuk dilema konservasi. Di sini ada 3 topik. Yang pertama ada asumsi fundamental, penawaran, dan permintaan. Jadi dalam teori ekonomi neoklasik, harga pasar untuk barang apapun atau layanan berasal dari penawaran dan permintaan pembeli atau menjual atau memperdagangkan sumber daya. Ini tuh berdasarkan perilaku mereka yang memasok barang dan mereka yang menjadi konsumen atau pembeli dari itu. Permintaan yang tinggi untuk sumber daya tertentu dihasilkan karena harga semakin rendah. Nah, jadi pasokan ke pasar itu yang terjadi karena ada potensi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan pembeli bersedia membayar lebih untuk barang dan jasa. Nah, kita bisa lihat pada gambar ya. Nah, jadi pada gambar ini kurva penawaran dan permintaan itu jadi di mana harga clearing pasar atau harga equilibrium diberikan pada titik Q dan P. Sebagai permintaan atau penawaran kurva bergeser, jadi pasar itu dibuka pada harga dan kuantitas yang berbeda. Jadi misalnya kurva permintaan mungkin bergeser ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut ya. Jadi karena perubahan permintaan musiman untuk produk tertentu gitu. Kemudian ada yang menerapkan konsep untuk konservasi. Ada Zhao dan kawan-kawan yang mempertimbangkan bagaimana mengukur faktor penawaran dan permintaan konservasi tanah, dan umpan balik di antara mereka bisa mengarah pada pengelolaan ekosistem yang lebih baik. Nah, kita bisa lihat gambar ya.
Jadi di gambar tersebut, jadi di sini konservasi tanah dianggap sebagai jasa ekosistem dengan kapasitas yang sesuai untuk mengendalikan erosi dan memfasilitasi sedimentasi yang tergantung pada struktur ekosistem dan pengelolaan lahan. Jadi pada gambar tersebut itu merupakan sebuah kerangka umum untuk memasangkan sistem manusia dan alam dengan penilaian layanan konservasi tanah, di mana penawaran dicirikan oleh proses dan fungsi ekosistem, dan permintaan dikuantifikasi sebagai total manfaat yang diperoleh manusia. Nah, jadi mengambil pandangan yang lebih luas, permintaan mungkin dipengaruhi oleh tujuan kebijakan, seperti kebijakan pembangunan berkelanjutan, sedangkan penawaran itu dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem dan potensi perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi karakter tersebut. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang tantangan eksternalitas. Nah, salah satu tantangan ekonomi adalah menciptakan pasar untuk entitas lingkungan yang sebelumnya tidak dimiliki pasar yang sudah ada gitu. Nah, jadi pasar lingkungan yang dikembangkan dengan benar dapat merangsang efisiensi pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Jadi sambil mendukung tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, konservasi gitu. Jadi untuk melakukan ini para ekonom harus mengatasi eksternalitas. Sebuah contoh klasik dari sistem eksternalitas negatif kita bisa lihat pada gambar ya. Contoh klasik dari eksternalitas negatif adalah udara polusi, di mana beberapa biaya ekonomi yaitu kerusakan properti dan infrastruktur dan hilangnya produktivitas orang dan tanaman. Biaya sosial yaitu dampak fisiologis pada manusia, makhluk hidup, dan sebagian besar itu ke sistem kardiovaskular dan pernafasan. Dan biaya lingkungan, yaitu kerusakan yang terjadi pada ekosistem melalui atmosfer. Nah, ini semua itu ditanggung oleh banyak orang lainnya di luar dan seringkali tidak termasuk atau pemilik pembangkit listrik gitu, nggak termasuk. Jadi akibatnya biaya-biaya tersebut itu tidak difaktorkan langsung ke dalam pengambilan keputusan produser atau dalam realitas pengambilan keputusan ekonomi konsumen. Jadi kapan mereka membeli produk buatan yang tidak mahal dan mahal sebagai hasil dari proses produksi ini. Nah, yang terakhir ini ada cost benefit analysis. Nah, CBA ini adalah alat yang telah dijelajahi oleh peneliti sebelumnya yang sehubungan dengan perannya ketika analisis nilai. Jadi analisis manfaat biaya terutama penggunaannya dalam mengevaluasi nilai instrumental. Dari perspektif ekonomi, CBA ini membantu pelaku ekonomi memutuskan apakah misalkan A ini baik atau manajemen ini baik atau enggak, atau berorientasi kebijakan gitu, orientasi kebijakannya. Jadi dijamin atau tidaknya, dengan kata lain ini membantu menjawab pertanyaan. Seperti pertanyaan, akankah kita mendapatkan lebih dari kerugian? Dalam istilah ekonomi, apakah pilihan kita gitu? Atau bagaimana jika kita tidak melakukan apa-apa? Jadi sekilas yaitu tentang analisis manfaat biaya atau cost benefit analysis. Jadi cost benefit analysis ini dinilai memiliki kelebihan, bahkan dipuji gitu sistemnya karena transparansi dan kemampuannya menyederhanakan keputusan yang kompleks dan membandingkan kebijakan, proyek, atau program.
Untuk selanjutnya, di sini saya Muhammad Nizar Maulana akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai metode untuk menilai barang dan jasa ekosistem. Nah, di sini ada pertanyaan, haruskah kita menentukan harga alam? Nah, ada banyak yang memandang bahwa memberi harga pada alam menjadi suatu alat vital untuk pelestarian alam saat ini. Selama dunia terus menggunakan ekonomi neoklasik untuk menyusun CBA-nya, ada alasan kuat untuk memasukkan informasi yang lebih tepat dalam jumlah dan juga kualitas tentang nilai-nilai ekosistem. Berinvestasi dalam penilaian ilmiah jasa ekosistem semacam itu merupakan satu titik awal dasar yang selanjutnya dapat dimotivasi oleh permintaan kebijakan. Nah, menurut Fitzgerald, dia berpendapat bahwa penilaian ekosistem juga dapat membantu menarik perhatian pada nilai alam dalam kehidupan kita dan membantu kita dalam menentukan ukuran insentif yang diperlukan untuk mendorong penyediaan manfaat bagi masyarakat. Nah, lalu berikutnya dalam ekonomi mikro itu ada dua kelas umum teknik penilaian untuk jasa ekosistem, di mana yang pertama itu ada preferensi yang diungkapkan dan juga preferensi yang dinyatakan. Nah, apa itu bedanya? Metode preferensi yang terungkap itu digunakan perilaku yang diamati seperti pembelian pasar untuk membuat kesimpulan tentang nilai barang dan juga jasa. Pendekatan semacam itu bekerja dengan pasar aktual atau pasar proksi seperti pasar properti yang mencerminkan berbagai atribut lingkungan dari properti itu sendiri. Nah, lalu kemudian metode kedua yaitu preferensi yang dinyatakan, di mana pada metode ini itu kita harus menanyakan kepada orang-orang berapa banyak mereka bersedia membayar atau bersedia untuk menerima mengenai keuntungan atau kerugian barang atau jasa non-pasar. Nah, pendekatan preferensi yang dinyatakan ini akan menciptakan pasar hipotesis untuk manfaat lingkungan di mana saat ini tidak ada harga pasar yang dapat diamati. Baik preferensi yang diungkapkan ataupun metode preferensi yang dinyatakan itu sama-sama berusaha untuk memasukkan nilai ekosistem ke dalam pasar. Nah, lalu selanjutnya yaitu metode preferensi terungkap, yaitu model valuasi hedonis untuk swasta. Nah, di mana salah satu tujuan jangka panjang konservasi dalam konteks sosial ekonomi adalah untuk memindahkan penduduk lokal dari postur reaktif yang menyangkal tanggung jawab atas keadaan situs saat ini ke postur proaktif yang tidak hanya menerima, tetapi juga mengantisipasi tanggung jawab atas situs tersebut dan bahkan melakukan lebih dari yang diperlukan dalam restorasi. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan prinsip-prinsip ini adalah dengan melihat bagaimana kualitas lingkungan dapat diperlakukan sebagai dimensi nilai tambah dari pertukaran properti pribadi dalam pengaturan perumahan. Nah, untuk contohnya itu seperti pada Kabupaten California Contra Costa, di mana daerah tersebut mengelilingi wilayah Teluk San Francisco yang termasuk properti hunian yang tertinggi di Amerika. Nah, di mana di negara bagian ini ekonomi sumber daya Carol Steiner dan juga John Loomis memperkirakan nilai ekonomi dari berbagai ukuran restorasi aliran ke nilai properti pribadi menggunakan model properti hedonis yang memperlakukan nilai properti sebagai fungsi dari karakteristik struktural lingkungan dan juga kualitas lingkungan yang diekspresikan dalam identitas rumus yang sudah saya tuliskan di PPT, di mana SI sama dengan F dikali dalam kurung SI, NI dan juga QI, di mana subskrip ini mengacu pada setiap nilai untuk properti individu. Karena atribut nilai properti ini biasanya dikelompokkan, maka Steiner and Loomis ini membuat paket restorasi yang dapat diterapkan pada properti yang berbeda, di mana ada paket restorasi A yang mencakup perbaikan habitat ikan dan juga perolehan lahan tambahan di sepanjang sungai oleh program pemulihan aliran perkotaan Departemen Sumber Daya Air California untuk pendidikan tepi sungai Jalan Setapak. Nah, lalu ada juga paket restorasi B yang menampilkan properti di mana aliran sungai dipulihkan dengan cara yang mengurangi kerusakan akibat banjir, pembersihan, penanaman kembali, dan menambahkan elemen estetika seperti dinding cek, dinding batu, atau dinding papan kayu di sepanjang sungai. Nah, bisa dilihat di gambar yang sudah ada di PPT, di mana nilai di situ merupakan gambar nilai paket konservasi yang merupakan alternatif terkait dengan upaya restorasi sungai yang berdampingan dengan properti hunian pribadi di Contra Costa di California. Baik, selanjutnya yaitu the travel cost method atau metode biaya perjalanan, teknik berbasis perilaku.
Metode biaya perjalanan hedonik atau disingkat sebagai TCM itu bekerja dengan asumsi sederhana namun masuk akal. Nah, semakin berharga sumber daya atau fasilitas lingkungan, maka akan semakin jauh orang bersedia melakukan perjalanan untuk mengalaminya. Semakin banyak yang bersedia mereka habiskan untuk setiap perjalanan, dan semakin banyak perjalanan yang ingin mereka lakukan. Variabel semacam itu dapat diintegrasikan, setidaknya sebagian melalui kurva permintaan TCM seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sudah tersedia di PPT, di mana bisa dilihat pada gambar biaya perjalanan yang dilihat pada sumbu Y terkait dengan jumlah perjalanan yang dilakukan seseorang ke situs yang berisi fasilitas atau sumber daya yang dilambangkan sebagai sumbu X. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa saat biaya perjalanan meningkat, maka jumlah perjalanan akan menurun. Nah, varian lain dari TCM ini memperlakukan keputusan untuk mengunjungi situs atau tidak sebagai fungsi dari karakteristik situs yang dapat diamati. Ini bisa efektif jika digunakan dalam pendekatan sebelum dan juga setelah ke suatu lokasi, seperti perbandingan kunjungan sebelum dan sesudah perbaikan lingkungan, misalnya pembuatan danau untuk memancing. Dalam kurva TCM, biaya perjalanan adalah suatu analog harga, dan jumlah perjalanan adalah analog dari permintaan. Jika seseorang bersedia melakukan 6 perjalanan masing-masing seharga $20, maka kesediaan orang tersebut untuk membayar adalah 6 kali $20 atau $120. Nah, ketersediaan untuk membayar ini disebut juga sebagai siklus konsumen. Selain dari kegunaannya dalam memperkirakan nilai siklus konsumen, nilai perbaikan lingkungan, dan juga nilai relatif dari berbagai daerah, TCM juga dapat digunakan bagi manajer dalam menetapkan harga untuk biaya masuk. Baik, selanjutnya yaitu metode preferensi yang dinyatakan, yaitu penilaian kontingen, di mana berbagai teknik penilaian kontingen atau disingkat CV dapat digunakan untuk menciptakan pasar bayangan untuk barang non-pasar yang terkait dengan jasa ekosistem dengan percobaan menentukan preferensi konsumen dan juga pengguna. Nah, penggunaan metode ini yang paling efektif adalah ketika pertanyaannya relatif lurus ke depan dan tanggapannya mudah dianalisis relatif terhadap variabel regresi sederhana seperti jumlah pembayaran, sikap responden, dan juga karakteristik sosial ekonomi seperti pendapatan, usia, pendidikan, dan lain-lain. Pendekatan Willis Duplay atau disingkat sebagai WTP adalah salah satu bentuk pendekatan kontingen atau CV yang mencoba untuk menetapkan nilai moneter ke nilai non-guna. Nah, seperti nilai keberadaan spesies, dengan menyatakan biasanya melalui survei seperti apa seseorang bersedia membayar sebagai imbalan atas pelestarian entitas tertentu seperti spesies langka dalam keadaan tertentu. Bagi seorang ekonom, manfaat yang terkait dengan sumber daya adalah hal-hal yang memberikan nilai, dan suatu memiliki nilai jika seseorang bersedia membayarnya apapun alasannya. Nah, untuk menilai manfaat jenis ini, item survei WTP yang khas mungkin mengusulkan, misalkan sebidang padang rumput yang tinggi yang belum dikembangkan di tepi kotaan dan ditemukan mengandung populasi jenis kupu-kupu yang langka. Beberapa banyak yang bersedia Anda bayarkan untuk mencegah daerah ini berkembang dan melestarikan populasi kupu-kupu. Nah, pendekatan WTP seringkali dibuat lebih canggih dengan memberikan responden terhadap alternatif yang berbeda. Misalkan, berapa banyak Anda akan membayar untuk melestarikan burung, ular, tumbuhan, kupu-kupu, atau kumbang yang terancam punah, yang memungkinkan orang-orang tersebut untuk menetapkan penilaian yang berbeda untuk berbagai jenis atau kategori spesies. Penilaian kontingensi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan preferensi. Nah, pendekatan WTP juga dapat digunakan untuk menanyakan secara lebih langsung berapa banyak orang akan membayar untuk menjaga habitat itu sendiri dalam keadaan yang belum berkembang. Beberapa konvensionis mendukung pendekatan WTP karena mereka mengizinkan barang-barang yang biasanya tidak ekonomis seperti spesies yang terancam punah untuk berdiri sejajar dengan bendungan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik atau subdivisi. Bahkan jika rata-rata warga Amerika Serikat hanya membayar 2 sen untuk mengetahui bahwa kumbang air menyerap hangat fronds atau disebut sebagai dengan nama Bilochius
Hungeoform itu masih hidup dan juga sehat. Penilaian sentimen ini di dalam Amerika Serikat, populasi akan mencapai jutaan dolar. Nah, WTP memungkinkan para ekonom untuk menentukan nilai barang non-ekonomi seperti spesies raja punah yang dapat mengarah pada penilaian valuasi manometer yang tinggi. Memungkinkan juga para konvensionis ini untuk berpendapat bahwa nilai keberadaan suatu spesies lebih berharga daripada keuntungan yang akan direalisasikan dirinya. Nah, lalu kemudian ada alternatif pendekatan CV yang terkait adalah metode willingness to accept atau disingkat sebagai WTA, di mana WTA ini berbeda dengan WTP yang berupaya untuk menentukan berapa yang akan dibayar responden untuk suatu fasilitas lingkungan. WTA berusaha untuk menentukan apa yang akan diterima responden sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat memperoleh atau mempertahankan kemudahan tersebut. Seperti mitranya WTA biasanya menggunakan metode survei untuk menentukan pembayaran rata-rata yang akan diterima individu yang terkena dampak atau kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari praktek kompensasi. Nah, lalu berikutnya yaitu peran lembaga yang memoderasi, di mana lembaga ini sebagai dari perspektif ekonomi, di mana yang telah disebutkan sebelumnya, pasar gagal dikarenakan informasi yang tidak lengkap, eksternitas, dan juga keberadaan barang publik. Nah, kegagalan pasar dapat mengakibatkan konsekuensi lingkungan yang serius. Misalnya tidak ada terlihat pasar dari banyak jasa ekosistem telah mendorong hilangnya hutan, tanah, lahan basah, dan juga terumbu karang di seluruh dunia secara terus-menerus. Upaya untuk menetapkan harga monometer untuk barang atau jasa ekosistem untuk memasukkan nilai secara langsung ke dalam pengambilan keputusan, terutama melalui analisis manfaat biaya ekonomi. Di bidang ekonomi, lembaga ini berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar dengan menawarkan seperangkat aturan, baik formal ataupun informal, untuk mengatur perilaku. Lembaga juga dapat mengambil banyak bentuk berbeda dalam upaya untuk mengelola dunia alam kita dengan lebih baik dan juga mengembangkan serta ditegakkannya oleh beragam aktor. Di mana salah satu aktor ekonomi terbuka adalah pemerintah yang dapat memberikan perlindungan lingkungan dan juga mendorong konservasi melalui perbuatan kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu interaksi pemerintah dan juga pasar, di mana itu menghasilkan 3 mekanisme. Yang pertama itu ada mekanisme pajak, lalu kemudian ada mekanisme subsidi, dan juga yang terakhir yaitu mekanisme izin yang dapat diperdagangkan. Nah, mekanisme berbasis pasar atau pajak-pajakan yang dikenakan pada aktivitas yang tidak diinginkan mengikuti prinsip pencemar berbayar dan dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memperbaiki kegagalan pasar. Nah, ketika diterapkannya strategi ekonomi yang mengikuti prinsip pencemaran membayar memaksa pencemar untuk membayar pencemaran yang mereka ciptakan dan mencegah mereka dari eksternalisasi biaya pencemaran. Perpajakan ini sangat tepat dan juga efektif dalam mengendalikan polutan yang tersebar luas. Lalu kemudian yaitu mekanisme berbasis pasar subsidi, di mana seperti halnya pada pajak dapat mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Nah, namun pada subsidi pemerintah ini bertindak sebagai hadiah untuk mendorong perilaku yang baik. Subsidi adalah transfer pembayaran untuk mendorong penerapan kebijakan, program, atau lembaga ataupun bantuan dalam membatasi beban biaya yang mungkin diperkenakan oleh kebijakan, program, atau lembaga. Misalnya, Undang-Undang Konservasi Lahan Basah Amerika Utara yang menyediakan data untuk pelindungan, pemulihan, dan peningkatan habitat unggas air di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Beberapa pemerintah memiliki program yang memberikan pembayaran tunai atau bentuk remunerasi lainnya untuk kegiatan yang tidak dapat dipertahankan secara lingkungan dalam jangka panjang. Nah, lalu untuk mekanisme yang terakhir yaitu mekanisme izin yang dapat diperdagangkan, di mana pada mekanisme ini itu akan memaksa regulator untuk mengidentifikasi tindak pencemaran atau penipisan maksimum yang dapat diterima yang berkelanjutan secara ekologis. Nah, setelah ditentukan, regulator harus mendistribusikan hak untuk mencemari dengan cara yang adil hingga pasar dapat memperoleh alokasi izin yang efisien melalui perdagangan. Baik, selanjutnya yaitu koordinasi antar pemerintah dan juga pasar. Contohnya itu pada konservasi dan kaviar ikan pedal, di mana pada bagian timur Montana, lebih tepatnya pada kota Grandview. Nah, kota tersebut itu terkenal dengan adanya ikan duyung atau Polydodon spatula
yang terdapat pada sepanjang hilir sungai Yellowstone. Nah, di mana ikan paddlefish ini sangat dihargai sebagai makanan. Nah, di kota tersebut setiap tahunnya pada musim ikan dayung antara 1 Mei sampai 15 Juni itu akan menarik sekitar 30.000 pemancing ke Grand Reef. Paddlefish roe atau bagian telurnya ini pada ikan paddlefish itu digunakan sebagai kaviar, di mana kualitasnya itu sebanding dengan kaviar sturgeon yang lebih terkenal. Di Amerika Serikat bagian selatan, di mana populasi ikan dayung ini di sungai Mississippi dan juga anak-anak sungainya ini telah mengalami eksploitasi secara berlebihan yang mengakibatkan penutupan banyak negara bagian perikanan di wilayah ini. Namun, di mana ada pengusaha lokal di Grand Reef yang menyadari bahwa para nelayan yang memanen ikan dayung dari Yellowstone dan juga waduk Front Peak serta Danau Sukawea di dekatnya tidak tertarik dengan telur tersebut. Nah, sehingga perencanaan bisnis Grand Reef ini akan mulai menyusun rencana untuk membuka pabrik pengolahan kaviar dan memasarkan kaviar secara internasional. Nah, persetujuan proyek ini berada di tangan pejabat negara bagian dari Departemen Ikan, Marga Satwa, dan juga Taman Montaya. Nah, ahli biologi dari departemen menentukan bahwa populasi lokal ikan dayung tampak stabil dan juga aman, sehingga rencana pembuatan kaviar ini tidak meningkatkan kematian populasi atau mengurangi perekrutan, karena telur hanya akan datang dari ikan yang dipanen oleh pemancing pribadi. Namun untuk memastikan agar motif untung tidak menyebabkan panen berlebihan, maka pejabat negara menetapkan bahwa nelayan harus menyumbangkan telurnya, bukan menerima bayaran. Baik, selanjutnya yaitu peran hak milik dalam konservasi, di mana terdapat persimpangan antara hak milik dan juga ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa semua konflik antar ekonomi dan juga konservasi mencerminkan kegagalan untuk mendefinisikan dengan jelas dan mengalokasikan hak milik dengan tepat. Nah, hak-hak ini itu akan menetapkan aturan yang mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan individu atau kelompok berkaitan dengan layanan tertentu atau kelompok. Berdasarkan Scholagel dan juga Ostom, di mana contoh umum dari hak-hak atas sumber daya alam mungkin itu termasuk yang pertama itu yaitu mendefinisikan suatu akses, hak untuk memasuki areal fisik tertentu dan menikmati manfaat non-subtraktif. Nah, lalu yang kedua itu yaitu penarikan, di mana hak ini untuk mendapatkan unit sumber daya atau produk sumber daya sistem. Nah, lalu kemudian juga ada manajemen, di mana manajemen ini merupakan suatu hak untuk mengatur pola penggunaan internal dan juga pengubah sumber daya dengan melakukan perbaikan. Lalu kemudian juga ada pengecualian yang merupakan suatu hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki hak akses dan bagaimana hak tersebut dapat dialihkan. Dan yang terakhir yaitu pengasingan, di mana hak untuk menjual atau menyewakan pengecualian, pengelolaan, atau hak penarikan. Nah, lalu berikutnya yaitu pengalihan hak milik pribadi. Contohnya seperti zonasi dan kemudahan konservasi. Nah, zonasi ini adalah pengaturan di mana beberapa hak milik yang biasanya terkait dengan pemilikan individu suatu properti dialihkan ke atau dimiliki oleh komunitas di mana properti itu berada. Nah, secara efektif membatasi apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik properti di properti mereka berdasarkan lokasi properti. Zonasi adalah bentuk pengaturan penggunaan lahan yang menegaskan bahwa masyarakat dapat membatasi pembangunan di masa depan untuk melindungi kepentingan publik dan kompensasi yang belum tentu diberikan. Peraturan zonasi dalam contohnya itu yaitu pemergokan preemptif oleh komunitas yang mencegah seseorang menempatkan tingkat kebisingan yang tidak semestinya seperti kemacetan lalu lintas atau potensi bahaya lingkungan di dekat tempat tinggal seseorang. Dengan demikian, zonasi dapat menjadi alat penting untuk konservasi lahan pribadi. Nah, zonasi ini juga berimplikasi pada konservasi karena pengaturan zonasi dapat mengurangi biaya pembelian hak pembangunan. Nah, lalu berikutnya yaitu ada kemudahan konservasi, di mana kemudahan konservasi ini adalah kasus khusus dari zonasi penggunaan lahan yang telah dikembangkan untuk membuat nilai konservasi di lahan pribadi ini lebih eksploitatif dan menguntungkan bagi pemilik lahan. Kemudahan juga dapat memainkan peran penting sebagai penyangga lahan yang didedikasikan untuk kehutanan, pertanian, dan juga peternakan.
Nah, bisa dilihat pada slide juga di situ telah bisa dilihat ada gambar mengenai ancaman konservasi yang ingin dikurangi. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh responden survei dari The Nature Conservancy, di mana responden dapat menunjukkan berbagai ancaman untuk tiap kemudian. Saya Reja Poji Dwi Sandi, NPM 172154036, akan memaparkan terkait subbab ekonomi ekologis, di mana ekonomi ekologis adalah suatu bidang penelitian akademis, transdisiplin, dan antardisiplin yang membahas saling ketergantungan dan koevolusi ekonomi manusia dan ekosistem alam, baik secara intertemporal maupun spasial. Ekonomi ekologis menegaskan bahwa model buatan manusia tidak dapat bertahan dalam jangka panjang dan menggantikan modal alam dalam menyediakan bahan mentah dan energi, sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, tempat penyerapan limbah, dan sistem pendukung kehidupan utama termasuk air, udara, perubahan iklim, makanan, dan keanekaragaman hayati. Ekonomi ekologis tersebut dapat diilustrasikan seperti gambar skematis hubungan antara ekonomi dan lingkungan berikut. Gambar sebelah kiri merupakan kondisi ekonomi manusia yang relatif kecil dibandingkan dengan biosfer dan sumber daya mentahnya, sehingga penyerap limbah relatif besar. Ini terjadi pada saat masa lampau. Gambar sebelah kanan merupakan ekonomi manusia yang relatif besar dibandingkan dengan biosfer dan sumber daya mentahnya, sehingga penyerap limbah relatif kecil. Ini terjadi pada masa sekarang dan di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan penggambaran skema tadi, sehingga benang merah di antara para ekonom ekologi adalah bahwa kegiatan ekonomi harus yang pertama dipraktikkan dalam skala yang berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan metode dan praktik distribusi barang dan jasa ekonomi yang adil. Serta yang ketiga, menyediakan alokasi yang efisien sumber daya. Selain itu, sistem ekonomi ekologi membutuhkan yang pertama definisi ulang pertumbuhan dan diferensiasi di antara jenis-jenis pertumbuhan. Yang kedua, penentuan secara eksplisit batasan lingkungan pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, definisi fungsi lingkungan di sistem ekonomi. Keempat, penciptaan dan pengaturan pasar untuk barang dan jasa lingkungan dikombinasikan dengan metodologi untuk menilai modal alam. Dan yang terakhir yakni ukuran alternatif kesejahteraan manusia. Perlu kita ketahui bahwa ekonomi pasar bebas tradisional telah menggunakan GNP per kapita Gross National Product atau PDB per kapita Gross Domestic Product sebagai indeks. Namun apakah indeks tersebut mengukur kesejahteraan manusia? Nah, dari situ maka muncullah the Index of Sustainable Economic Welfare atau Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan, yang merupakan indikator ekonomi yang dimaksudkan untuk menggantikan produk domestik bruto yang merupakan indikator makroekonomi utama dari sistem of national accounts. Ternyata Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan ini mengintegrasikan yang pertama distribusi pendapatan, yang kedua pertumbuhan modal bersih, yang ketiga penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah metodologis toolbox untuk penilaian terintegrasi ekologi, sosial budaya, dan nilai moneter ekosistem jasa. Nilai jasa ekosistem didasarkan menjadi dua sisi. Yang pertama sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran merujuk kepada nilai ekologi yang mencakup metode berupa analisis emergi dan eksergi, input-output, dan penilaian keanekaragaman hayati. Metode-metode tersebut dapat dikatakan sebagai non-moneter. Sisi permintaan merujuk kepada nilai-nilai budaya dan nilai moneter. Yang pertama yakni nilai budaya yang mencakup metode Q metodologi, mental model, analisis jaringan sosial, role playing, peringkat preferensi, survei foto elisitasi, dan survei foto suara. Metode-metode tersebut dapat dikatakan sebagai non-moneter. Yang kedua yakni nilai moneter yang mencakup metode fungsi produksi, biaya restorasi, biaya perjalanan, harga hedonis, penilaian kontingen, eksperimen pilihan, dan manfaat transfer. Metode-metode tersebut sudah jelas dapat dikatakan sebagai moneter.
hubungan antara ekonomi dan lingkungan. Rumusnya yakni I sama dengan P kali A kali T, di mana I ini adalah dampak lingkungan, P populasi, A kemakmuran atau ukuran konsumsi, dan T teknologi indeks efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan polusi. Selanjutnya yakni subbab keterkaitan antara ekonomi dan pembangunan, di mana pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan mencakup lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Berikut ini adalah hubungan keterkaitan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Jika ekonomi berkaitan dengan ekologi, maka akan viable. Jika ekonomi berkaitan dengan sosial, maka akan equitable. Jika sosial berkaitan dengan ekologi, maka akan bearable. Oleh karena itu, jika equitable, viable, dan bearable saling dikaitkan, maka akan sustainable. Oleh karena itu muncullah Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICDP, International Conference on Population and Development, yang mencakup sarana di mana masyarakat lokal berbagi manfaat tumbuhan atau sumber daya hewan di lingkungan mereka pada tingkat yang berkelanjutan, mengambil kepemilikan atas konservasi sumber daya tersebut, dan memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan sumber daya ini dengan cara menguntungkan mereka secara individu dan budaya. Selanjutnya yakni ada ekowisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. Adapun manfaat ekowisata yang pertama yakni konservasi. Keterkaitan ekoturism dan satwa terancam punah sangat erat, bahkan harus bersifat positif, sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith. Wisata berkorelasi positif dengan konservasi berarti memberikan intensif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi. Yang kedua yakni ada pemberdayaan ekonomi, di mana di sini ekoturisme melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan kapasitas kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia guna melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga yakni ada pendidikan lingkungan. Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan. Melalui interpretasi kegiatan harus mempromosikan pemahaman penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, dan budaya setempat. Contohnya di sini yakni jembatan gantung di kawasan ekowisata Tenmala, Kerala di India. Tenmala dianggap tujuan ekowisata terencana pertama di negara tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.